Selamat datang di Ada Apa Dengan Politik. Saya Rian Fahardi akan membahas kondisi perpolitikan negara kita seminggu belakangan ini. Oke, kita ke berita yang pertama. Zaman sekarang untuk viral bukan cuma dengan prestasi, tapi juga dengan kontroversi, seperti yang dilakukan oleh DPR. Jadi DPR menganggarkan 1,5 miliar untuk membeli TV. TV yang rencananya akan dibeli DPR bertipe LED dan berjumlah 100 unit dengan ukuran 43 inch yang bakalan disimpan di ruang kerja. Pertanyaannya, emang itu TV bakal kepake ya? Bukannya selama ini kerjanya cuma tidur? Canda, Pak. Katanya TV yang ada di ruang kerja anggota DPR itu perlu pembaruan. Tapi kita harus positive thinking, mungkin saja TV yang dibeli itu supaya para anggota DPR ini gak ngantuk dan bekerja untuk rakyat dengan baik. Tapi kenapa anggarannya itu gede banget ya? Jika dirinci, untuk satu unit TV dianggarkan seharga 15 juta rupiah. Padahal dengan tipe yang sama, masih banyak TV lain dengan harga yang jauh lebih murah dan bahkan bisa dapat promo tuh. Ya mungkin memang ada gengsi kalau TV-nya murah. Mungkin nanti bakal diledekin rakyat. Tapi gimana bisa diledekin kalau tiap demo aja gak pernah masuk ke gedung DPR. Beberapa anggaran yang diajukan oleh DPR itu terkesan gak urgent banget. Sebelumnya ramai DPR ingin ganti gorden yang harganya itu 48 miliar. Maksud saya, uang APBN ini bisa untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Mungkin saja bisa diberikan untuk ganti rugi korban tragedi Kanjuruhan yang lebih jelas membutuhkan. Atau ke sektor pendidikan, bantuan sosial yang lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bukan cuma bermanfaat untuk diri sendiri. Jika anggaran pembelian ini sangat penting, lantas apakah masalah rakyat menurut DPR itu tidak penting? 20.000 orang setuju Iwan Bule mundur dari Ketua Umum PSSI. Bahkan hari ini petisinya terus bertambah. Sekarang udah berapa nih? Kalian jadi bagian 20.000 itu? Coba komen biar ada buktinya. Sementara itu, Ketum PSSI kita bilang, jika publik membaca, maka tidak akan ada komentar tentang tuntutan untuk mundur sebagai Ketum PSSI. Dia juga menambahkan, tidak ikut campur dalam urusan teknis, seperti bertemu dengan kepolisian dan operator Liga 1. Bener juga ya? Kan tugas Bapak cuma angkat piala paling depan kalau timnas lagi juara. Sekarang netizen yang disalahkan tidak membaca seolah tidak paham regulasi. Salahkan Panpel lah, nanya apa dasarnya. Dasarnya tidak adanya rasa malu dan tanggung jawab moral kepada keluarga korban. Oh iya, emang udah gak punya malu ya? Bapak sebagai pemimpin federasi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas sepak bola di Indonesia, jangan malah lepas tangan gini, seolah tidak bertanggung jawab sama sekali atas tragedi ini. Ribuan petisi harusnya menjadi bukti kalau PSSI juga harus segera dibenahi. Jujur, kami lega dengan adanya tersangka. Panpel juga udah dihukum, Direktur LIB juga udah dihukum, polisi yang nembakin gas air mata juga akan dihukum. Terus yang evaluasi dan yang hukum PSSI itu siapa? Enak aja kalau pengen lolos, padahal Panpel, PT Liga itu bagian dari tubuh mereka sendiri. Misal Panpel itu kakinya, PT Liga badannya, otaknya ya ada di PSSI. Yang mengatur, merencanakan, yang bikin skema ada di PSSI. Bukan stadion atau tangganya yang harus direnovasi, tapi otak kolot yang nggak paham sepak bola di federasi. Sudah saatnya PSSI dipimpin oleh orang yang mengerti sepak bola dan yang sangat mencintai sepak bola. Barulah kami bisa lega. Gimana nih Pak? Mau nunggu petisinya sampai berapa juta baru tersadar? Atau nunggu trending kayak Dadang? Emang sulit ya untuk dijabarkan. Oke, kita ke berita selanjutnya. Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan jika korban tragedi di Kanjuruhan bukan karena gas air mata. Akhir-akhir ini yang saya rasakan polisi di negara kita lagi lucu-lucunya ya. Ya Polri bilang kalau kematian korban diakibatkan karena berdesak-desakan, terinjak-injak yang menyebabkan kekurangan oksigen. Saya pengen tanya deh Pak, Bapak ini emang polos atau sama sekali gak tahu? Bapak pikir kenapa mereka berdesak-desakan? Karena keinginan mereka? Enggak Pak. Itu semua terjadi karena adanya gas air mata yang katanya ditembakkan secara sistematis untuk melerai kerusuhan. Memang penjelasan dokter gas air mata tidak mematikan, hanya menyebabkan iritasi, tapi fakta di lapangan banyak yang sulit untuk bernafas, sehingga mereka panik dan pergi mencari udara bebas. Sayangnya, karena hampir seluruh stadion ditutupi oleh gas air mata, mereka memilih untuk pergi keluar stadion yang ternyata pintu stadionnya tertutup.
Ya mungkin gas air mata gak secara langsung membunuh para korban, tapi salah satu penyebab mereka meninggal adalah gas air mata. Untuk mengobati rasa kehilangan dan kekesalan terhadap kepolisian, Polri menawarkan para korban untuk menjadi anggota kepolisian. Memang jadi polisi itu salah satu cita-cita kebanyakan anak kecil pada zaman dulu. Tapi bukan berarti diberikan sebagai bentuk permintaan maaf. Ya, perlu adanya perbaikan dari aparat yang arogan dan perlu diusut tuntas pelaku serta penanggung jawab kejadian di Stadion Kanjuruhan. Jangan saling menyalahkan, evaluasi terhadap instansi masing-masing baik dari Polri, TNI, dan PSSI. Jangan sampai kejadian yang sama itu terulang kembali. Kita ingin menangis karena terharu Indonesia punya piala, bukan menangis karena kehilangan warganya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Jadi polisi di Konoha sujud massal minta maaf atas pecahnya tragedi Kanjuruhan. Ini mengingatkan gue di salah satu adegan di One Piece ketika Admiral Fujitora sujud meminta maaf di depan King Riku di Dressrosa. Kalau di One Piece kita udah ada di Arc Dressrosa, siap-siap ke arc selanjutnya buat ngelawan Big Mom. Tahu kan Big Mom? Di sini kejadiannya juga di stadion. Memang benar dunia One Piece ada hubungannya dengan dunia nyata. King Riku di sini heran, kenapa seorang admiral itu sampai bersujud? Alasannya simpel, karena merasa bersalah. Apa yang dilakukan polisi Konoha hampir sama yang dilakukan Fujitora, karena merasa bersalah atau mungkin karena kegagalan. Tapi bedanya di sana tidak ada King Riku, apalagi keluarga korban, yang ada rasa kepercayaan masyarakat. Kalau sujud massal polisi Konoha ini bermaksud untuk mencari simpati atau mengembalikan kepercayaan warga Konoha, saya rasa tidak akan semudah itu. Tapi kalau sujud massal ini murni karena merasa bersalah atas tragedi, ini layak untuk kita apresiasi. Karena mengakui kesalahan itu sangatlah berat untuk dilakukan. Ini jarang terjadi loh, dan memang meminta maaf tidak akan mengembalikan nyawa korban atau meredakan tangisan keluarga korban. Tapi di satu sisi, akan selalu ada harapan bagi orang yang mengakui kesalahan. Fujitora pernah berkata, kalau tugas utama marinir adalah meminimalisir korban jiwa, makanya dia ngotot buat nyelamatin para warga tanpa berusaha ikut campur konflik yang terjadi antara Doflamingo dan kru Luffy. Dia juga bilang, jika kita tidak percaya hanya karena kita mengakui kesalahan, itu berarti sejak awal kita memang tidak dipercaya. Oke, kita ke berita selanjutnya. Anggota DPR RI Hillary Brigita Lasut melaporkan komika Muhammad Al-Katiri ke polisi. Laporan ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik setelah video roasting Mamat yang dianggap Brigita terlalu keras. Ini baru satu orang loh yang ngekritik. Gimana kalau seluruh masyarakat Indonesia? Tapi memang Mamat ini melakukan roasting terhadap Brigita itu dibumbui dengan kata-kata kasar. Bukan lagi penghinaan, tapi pelecehan verbal katanya. Ada bahasa hewan dan juga kotoran di sana. Dalam akun Instagramnya, Mamat pun meminta maaf sebesar-besarnya kepada Hillary Brigita dengan alasan tidak ada maksud sama sekali untuk menyerang secara personal atau pribadi. Tapi yang dilakukan adalah mengkritisi closing statementnya pada saat diskusi. Mungkin perkataan Mamat tersebut keluar karena dia terlalu emosi. Dan kita pun sama sebenarnya. Kadang ketika kita kesal terhadap siapapun, perkataan tersebut bisa aja keluar. Cuma bedanya kita mungkin nggak di ruang publik. Tapi memberikan kritik dibumbui kata-kata kasar menurut saya juga kurang etis. Karena esensi kritik untuk mengurai persoalan jadi berkurang. Malah pesan komunikator tidak akan sampai dengan efektif kepada komunikan. Tapi perlu diketahui, Mamat adalah seorang komika yang kerap kali memberikan komentar jenaka dengan kritiknya. Tapi tujuan roasting yang saya pahami adalah memberikan jokes atau lawakan untuk menertawakan seseorang, bukan malah membuli kemudian menghina. Kayaknya Brigita juga sebenarnya menerima untuk di roasting asalkan tidak ada kata makian. Ya gak sih? Ini perlu diapresiasi karena mungkin gak banyak loh anggota DPR yang berani menerima kritikan. Marah-marah bisa jadi salah satu cara untuk membuat orang tertawa. Lihat aja Squidward. Kebodohan yang dilakukan SpongeBob dan Patrick selalu membuat Squidward marah dan jadinya lucu. Tapi jauh lebih baik kalau gak ditambahi dengan kata-kata kasar dan makian. Untuk para anggota DPR juga jangan terlalu baperan. Baru dikritik sedikit langsung laporin. Jangan berani muncul di ruang publik kalau tidak mau dikritik. Dan untuk pengkritik jangan lupa kalau mau debat jangan lupa untuk mengedepankan adab. Terima kasih sudah menyaksikan Ada Apa Dengan Politik seminggu belakangan ini. Jangan lupa subscribe YouTube Komisi untuk update tentang kondisi perpolitikan kita seminggu belakangan ini. Saya Rian Fahardi pamit undur diri dan jangan lupa debat tetap pakai adab ya.